Salam saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di part yang ketiga hari ini tentang keluarga bahagia. Saya akan membaca firman Tuhan yang tertulis dalam Yosua pasal 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapakah kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami beribadah kepada Tuhan. Ini adalah komitmen dan keputusan yang sangat radikal. Kenapa saya katakan komitmen? Bahkan keputusan yang sangat radikal, mereka mengambil keputusan, saya dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Berarti Yosua menganjurkan, bahkan membimbing ke rumah tangganya untuk beribadah kepada Allah yang hidup, bukan kepada Allah yang mati, bukan kepada Allah yang tidak bisa berbicara kepada manusia, tetapi Allah yang bisa memberi pertolongan, tetapi kepada Allah yang bisa memberi pengharapan, tetapi kepada Allah yang memberikan sukacita, tetapi kepada Allah Yosua beribadah yang bisa memberikan kebahagiaan dalam rumah tangga. Makanya judul part yang ketiga ini adalah ibadah dalam keluarga bahagia. Seberapa penting ibadah bagi keluarga Kristen, bahkan keluarga bahagia? Yang pertama, ibadah wajib didasari oleh rasa takut akan Tuhan. Ibadah itu adalah rasa takut kepada Tuhan. Rasa takut di sini adalah kita memberikan penghormatan. Bahkan seisi rumah kalau mau dia merasakan bahagia, harus menghormati Tuhan, menghargai Tuhan. Bukan Tuhan yang diutamakan segala-galanya. Sebelum mengerjakan segala sesuatu, yaitu mereka rasa takut. Artinya seluruh keberadaan kehidupan mereka dalam rumah tangga itu, mereka merasa takut kepada Tuhan. Mungkin kita berkata, kenapa mereka merasa takut? Ya, menjadi pertanyaan bagi kita. Yaitu merasa takut ini adalah melakukan segala sesuatu, memberikan penghormatan yang tertinggi kepada Allah yang memiliki kehidupan itu, bahkan yang memiliki seluruh isi dunia ini. Nah, itulah penting banyak ibadah bagi keluarga bahagia. Yang kedua, ibadah harus berasal dari hati yang tulus dan ikhlas. Ya. Ibadah itu harus disertai dengan tulus, artinya tanpa ada paksaan, tanpa didorong-dorong, tanpa ada embel-embelnya. Karena banyak sekarang keluarga, kalau saya beribadah kepada Tuhan, ada tujuan saya supaya nanti rumah tangga saya diberkati, supaya usaha rumah tangga saya mendapat keuntungan, supaya jabatan dari keluarga saya nanti naik dan segala macam. Itu bukan tulus itu. Tidak ada embel-embel, ya. Tidak ada embel-embel di dalamnya. Jadi tujuan kita beribadah itu sebenarnya adalah harus dengan dasar hati yang tulus dan ikhlas. Karena banyak saya melihat keluarga, ya, kalau ada masalah baru mereka datang kepada Tuhan. Kalau ekonomi mereka sudah tidak
Apa berdaya lagi, baru mereka datang kepada Tuhan. Ada mesbah keluarga, banyak baru mau berdoa kepada Tuhan. Mungkin dalam seminggu bisa 20 kali berdoa, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mereka menjadikan Tuhan sebagai ATM. Saya mau katakan, itu bukan ibadah yang tulus dan ikhlas. Tetapi ibadah yang tulus, saya datang kepada Tuhan karena saya adalah ciptaan Tuhan, karena saya harus bersyukur kepada Tuhan, karena saya harus memuliakan Tuhan, karena Tuhan adalah sumber segala-galanya dalam hidup saya. Nah, itu dia saudaraku dikasihi Tuhan. Makanya pentingnya ibadah dalam keluarga bahagia atau keluarga Kristen. Pentingnya, yaitu ibadah yang tulus dan ikhlas. Jadi saya percaya hari ini tidak ada lagi embel-embel kalau kita beribadah kepada Tuhan. Jadi kita mau bertemu dengan Tuhan. Dengan apa sih kita membalaskan kebaikan Tuhan? Hanya dengan kita beribadah kepada Tuhan. Yang ketiga, seberapa penting ibadah bagi keluarga bahagia atau keluarga Kristen? Yang ketiga adalah ibadah wajib dilakukan, bahkan dilaksanakan dengan setia. Ibadah itu harus setia dilakukan. Jadi setia di sini adalah tidak putus-putusnya. Ya, dilakukan setiap saat. Dilakukan terus-menerus mesbah rumah tangga. Jadi apapun ada dalam pergumulan, tetap ibadah. Ada dalam sukacita, tetap ibadah. Ketika diberkati Tuhan, tetap ibadah. Ketika ada penyakit, tetap ibadah kepada Tuhan. Ketika usaha mulai tidak mendapat keuntungan, tetap beribadah. Ketika karir tidak naik-naik, tetap beribadah kepada Tuhan. Ketika anak-anak juga saudaraku ada masalah, tetap beribadah kepada Tuhan. Itu namanya setia. Ya, setia. Makanya kenapa Yosua seisi rumah tangganya, makanya dia tetap beribadah kepada Tuhan sampai selama-lamanya. Itu namanya setia. Jadi saya sangat percaya hari ini saudaraku dikasihi oleh Tuhan, jangan patah semangat. Masih ada kesempatan bagi kita, yaitu kita harus beribadah kepada Tuhan dengan rasa takut, dan kita harus beribadah kepada Tuhan dengan hati yang tulus dan ikhlas, dan kita juga harus beribadah kepada Tuhan dengan setia. Saya sangat percaya kalau kita mengerjakan ketiga perkara ini, saya percaya rumah tangga kita akan menjadi rumah tangga bahagia. Sukses saudara, Tuhan Yesus memberkati. Amin.